Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Santrianisa. Di video ini saya akan menjelaskan UTS Pengelolaan Media Digital, yang dimana akan membahas terkait strategi organik Instagram Greenfields Indonesia, konten plan mereka, dan juga insight dari data analytics salah satu iklan non-organik. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama yaitu ada strategi organik Greenfields. Nah, menurut saya strategi organik Greenfields di Instagram itu mereka konsisten dalam hal mengupload konten yang menarik, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan awareness dari konsumen, tapi juga membuat konsumen ingin membeli produk tersebut, karena dari konten yang mereka posting pun itu menarik. Nah, yang kita ketahui bahwa secara organik itu berarti secara murni ya, dari followers, like, comment itu tidak membeli gitu kan. Nah, berarti dari Instagram Greenfields ini mereka ada followers yang memang begitu tinggi gitu. Nah, dari yang mereka kenapa bisa mendapatkan followers yang begitu tinggi? Mungkin saja mereka konsisten dalam hal mengupload postingan, dan juga mampu mengolah postingan itu semenarik mungkin gitu, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan awareness tapi juga mendapatkan engagement gitu. Jadi mereka mampu membuat konsumen ini tidak hanya penasaran dengan produk ini, tapi juga mampu membuat konsumen berinteraksi dengan mereka. Nah, jadi mereka juga nggak cuma upload foto produk, tapi juga bikin konten yang benar-benar dekat sama kehidupan sehari-hari, seperti tips hidup sehat, resep, dan cerita di balik proses produksi susu mereka. Contoh misalkan kayak resep kan, mereka yaitu misalkan susu Greenfields ini bisa dibuat jadi apa aja sih gitu. Contohnya kayak milkshake dan lain sebagainya. Terus juga visual dibuat sebersih mungkin, seclean mungkin, sesegar dan secerah mungkin gitu. Jadi pas lihat feeds-nya kesannya brand ini tuh fresh dan berkualitas. Selain itu mereka juga lumayan aktif membalas komentar dan bikin konten yang ngajak audiens ikut terlibat. Jadi bukan cuma promo tapi membangun hubungan juga. Nah, terus ada konten plan Greenfields. Nah, kalau lihat pola kontennya, Greenfields punya beberapa tipe konten yang jelas. Ada konten edukasi tentang manfaat susu, konten resep, terus konten lifestyle, sampai konten ngikutin momen tertentu seperti hari raya atau hari kesehatan. Nah, yang menarik buat saya adalah mereka berhasil nge-mix konten edukatif dengan visual storytelling yang enak dilihat. Jadi orang itu nggak cuma follow gitu, tapi juga disuruh untuk membeli produk dan diajak belajar untuk mendapatkan inspirasi sehari-hari. Dan saran saya untuk Greenfields, kalau boleh saya memberikan saran, mungkin mereka bisa lebih banyak video pendek kayak seperti Reels, karena tipe konten itu sekarang lebih paling diminati. Terus bisa juga lebih sering kolaborasi bersama micro influencer biar jangkauannya itu makin luas aja gitu. Selain itu bisa juga bikin konten seri yang berkelanjutan, misalnya seperti cerita peternakan atau ide resep mingguan. Kalau misalkan ide resep mingguan itu mungkin mereka udah gunain ya gitu. Dan untuk soal nomor 2, di sini kita diminta menjelaskan insight dari screenshot analytics salah satu postingan iklan non-organik, karena datanya menampilkan metrik seperti reach, impression, engagement, dan profile visit. Nah, berikut adalah insight yang bisa saya jelaskan. Kalau kita lihat dari data iklannya,
Profile visitnya ada 152 orang. Ini sebenarnya angka yang bagus, apalagi dibandingkan dengan engagement yang rendah. Artinya apa? Walaupun orang-orang tidak terlalu banyak like atau komen gitu, mereka tetap tertarik buat klik profile brand tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa konten iklan tersebut berhasil memancing rasa penasaran konsumen. Nah, biasanya profile visit tinggi berarti iklan itu cukup menarik ya secara visual. Jadi orang klik untuk cari tahu lebih dalam terkait produk itu, dan juga audiens ingin melihat produk lain bukan hanya konten iklan, dan juga ada ketertarikan untuk mengetahui brand, harga, atau varian produknya. Jadi bisa jadi orang itu mempertimbangkan untuk beli tapi tidak ingin beli gitu kan, cuman pengen lihat-lihat aja seperti itu. Kalau misalkan dilihat dari data analitiknya yang dikirimkan oleh dosen, engagement rate postingan iklan ini sekitar 1,1%. Nah, cara hitungnya adalah dari total likes, komen, dan save dibagi dengan total reach. Nah, angka ini termasuk rendah karena standar engagement yang bagus biasanya itu yang saya ketahui ada di sekitar 2% hingga 5%. Nah, artinya meskipun reach dan impression iklan ini sudah cukup besar, tapi interaksi yang muncul belum terlalu tinggi. Biasanya jadinya kontennya itu kurang menarik, atau biasanya kontennya itu kurang menarik gitu, visualnya kurang kuat gitu, sehingga tidak cukup mendorong konsumen untuk berinteraksi. Nah, tapi yang bagusnya di data kali ini profile visitnya cukup tinggi. Ini berarti iklannya cukup berhasil gitu, membuat orang penasaran dan ingin melihat profile brand tersebut.